Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Februari Pratama dan teman-teman saya Desi Novianti, Putri Zaitunahar, Raisa Listiani, dan Rahma Maestuti. Kami berasal dari Universitas Al-Ghifari Bandung, Prodi Farmasi kelas reguler sore 1B. Kami dari kelompok 4 akan menerangkan tentang pembangkit listrik tenaga angin. Sejarah energi angin. Energi angin telah lama dikenal dan dimanfaatkan manusia sejak zaman dahulu. Orang telah memanfaatkan energi angin lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Orang Mesir kuno menggunakan angin untuk berlayar di Sungai Nil. Kemudian orang-orang membangun kincir angin untuk menggiling gandum dan biji-bijian lainnya. Naskah tertua tentang kincir angin terdapat dalam tulisan Arab dari abad ke-9 Masehi yang menjelaskan bahwa kincir angin yang dioperasikan di perbatasan Iran dan Afghanistan sudah ada sejak beberapa abad sebelumnya. Kadang disebut Persian windmill. Kincir angin dikenal paling awal adalah di Persia atau Iran. Awal kincir angin ini tampak seperti roda dayung besar. Berabad-abad kemudian, orang-orang Belanda meningkatkan desain dasar kincir angin. Kemudian pembangkit listrik tenaga angin. Pembangkit listrik tenaga angin adalah suatu pembangkit listrik yang menggunakan angin sebagai sumber energi untuk menghasilkan energi listrik. Pembangkit listrik ini dapat mengkonversikan energi angin menjadi energi listrik dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin. Turbin angin ditemukan pada tahun 1941 dan diberi nama Smith-Putnam Wind Turbine. Kincir angin pertama kali digunakan untuk membangkitkan listrik dibangun oleh P. Lacourt dari Denmark di akhir abad ke-19. Setelah Perang Dunia ke-1, layar dan penampang melintang menyerupai sudut propeller pesawat sekarang disebut kincir angin tipe propeller atau turbin. Dasar energi angin. Semua energi yang dapat diperbaharui dan berasal dari matahari, kecuali panas bumi. Matahari meradiasi 1,74 kW jam energi ke bumi setiap jam. Bumi menerima 1,74 watt daya. 1-2% dari energi tersebut diubah menjadi energi angin. Jadi, energi angin merupakan bentuk tidak langsung dari energi matahari. Karena angin dipengaruhi oleh pemanasan yang tidak merata pada kerak bumi oleh matahari. Energi angin di Indonesia. Di tengah potensi angin melimpah di kawasan pesisir Indonesia, total kapasitas terpasang dalam sistem konversi angin saat ini kurang dari 800 kW. Di seluruh Indonesia, 5 unit kincir pembangkit berkapasitas masing-masing 80 kW sudah dibangun, dan di tahun 2007, 7 unit dengan kapasitas sama menyusul dibangun di 4 lokasi, masing-masing Pulau Selayar 3 unit, Sulawesi Utara 2 unit, Nusa Penida, Bali, serta Bangka Belitung masing-masing 1 unit. Potensi listrik tenaga angin di Indonesia sebesar 9,92 GW. Baru 0,0005 GW termanfaatkan. Lalu, kecepatan angin di sebagian besar wilayah Indonesia hanya mencapai 3-5 meter per detik. Kurang memadai untuk membangkitkan energi listrik. Di beberapa lokasi, potensi kecepatan angin itu cukup memadai. Pantai Selatan Jawa, Pantai Barat Sumatera, dan wilayah Indonesia Timur. Kecepatan anginnya rata-rata di atas 6
m per detik. Kebijakan DEN atau Dewan Energi Nasional mengacu pada kebijakan energi nasional, maka pembangkit listrik tenaga angin atau Bayu atau biasa disebut PLTB ditargetkan mencapai 250 MW pada tahun 2025. Komponen-komponen kincir angin terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang pertama yaitu anemometer yang berfungsi untuk mendeteksi atau mengukur kecepatan angin. Kemudian yang kedua yaitu blades atau baling-baling yang berfungsi untuk mengubah energi kinetik dari angin dan merubahnya menjadi energi mekanik putar pada poros penggerak. Yang ketiga ada brake atau rem yang berfungsi untuk menghentikan putaran pada rotor atau sebagai keamanan pada saat perbaikan turbin. Yang keempat ada controller yang berfungsi untuk menerima sensor anemometer dan pendeteksi perubahan arah angin. Yang kelima ada gearbox yang berfungsi untuk menghubungkan high speed shaft dengan low speed shaft. Dan yang keenam ada generator yang berfungsi untuk mengkonversi energi menjadi energi listrik. Kemudian ada low speed shaft yang berfungsi untuk memindahkan daya dari rotor ke generator. Kemudian ada nacelle yang berfungsi sebagai pelindung komponen-komponen turbin angin. Ada pitch yang berfungsi untuk mengontrol kecepatan rotor dan menjaga rotor berputar dalam angin yang terlalu tinggi atau terlalu rendah untuk menghasilkan listrik. Kemudian ada rotor yang berfungsi untuk menghubungkan sudu dan shaft. Selanjutnya ada tower, yaitu menara yang terbuat dari baja tabung, beton, atau kisi baja. Karena kecepatan angin meningkat dengan tinggi, menara tinggi memungkinkan turbin untuk menangkap lebih banyak energi dan menghasilkan listrik lebih banyak. Selanjutnya ada wind direction. Turbin pertama yang disebut karena beroperasi melawan angin. Turbin lainnya dirancang untuk menjalankan melawan arah angin, menghadap jauh dari angin. Dan ada wind vane, tindakan arah angin, dan berkomunikasi dengan yaw drive untuk menggerakkan turbin dengan koneksi yang benar dengan angin. Dan ada yaw drive yang digunakan untuk menjaga rotor menghadap ke arah angin sebagai perubahan angin. Selanjutnya ada yaw motor, kekuatan dari draft yaw. Yang terakhir, penyimpanan energi atau baterai, alat penyimpanan energi yang berfungsi sebagai backup energi listrik. Ketika beban penggunaan daya listrik masyarakat meningkat, atau ketika kecepatan angin suatu daerah sedang menurun, maka kebutuhan permintaan akan daya listrik tidak dapat terpenuhi. Sekarang, saya akan membahas tentang penghasil listrik tenaga angin atau PLTA. Kebanyakan tenaga angin modern dihasilkan dalam bentuk listrik dengan mengubah rotasi dari pisau turbin menjadi arus listrik dengan menggunakan generator listrik. Pada kincir angin energi angin digunakan untuk memutar peralatan mekanik untuk melakukan kerja fisik seperti menggiling atau grind atau memompa air. Tenaga angin digunakan dalam ladang angin skala besar untuk penghasil listrik nasional dan juga turbin individu kecil untuk menyediakan listrik di lokasi yang terisolir. Tenaga angin juga banyak jumlahnya, tidak terbatas, tersebar luas, bersih dan mengurangi efek rumah kaca. Di Indonesia sendiri, pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga angin sering disebut dengan pembangkit listrik tenaga daya.
Cara kerja pembangkit listrik tenaga bayu atau angin dimulai dari energi angin memutar turbin angin, lalu angin memutar pada sudut-sudut turbin, yang kemudian memutar rotor pada bagian generator di belakang turbin angin. Generator ini mengubah energi gerak menjadi energi listrik yang terjadi perubahan fluks pada stator yang dapat menghasilkan tegangan dan arus listrik tertentu, sehingga dapat disalurkan melalui kabel jaringan listrik untuk digunakan masyarakat. Selanjutnya ada turbo angin atau turbin angin, terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada turbin sumbu horizontal yang biasanya baik memiliki 2 atau 3 modul. Yang kedua ada turbin sumbu vertikal, yaitu turbin yang berbilah 3 yang dioperasikan melawan angin dengan modul menghadap ke angin. Gaya-gaya pada sudut-sudut kincir angin terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada gaya aksial yang mempunyai arah sama dengan angin dan gaya ini harus ditampung oleh poros dan bantalan. Yang kedua ada gaya sentrifugal yang meninggalkan titik tengah. Bila kipas berbentuk simetrik, maka semua gaya sentrifugal akan saling meniadakan atau resultannya sama dengan 0. Yang ketiga, ada gaya tangensial yang menghasilkan momen yang bekerja tegak lurus pada radius dan yang merupakan gaya produktif. Perhitungan daya yang dapat dihasilkan oleh turbin angin dirumuskan P sama dengan setengah pi R kuadrat pi pangkat 3. P adalah kerapatan angin pada waktu tertentu dan pi adalah kecepatan angin pada waktu tertentu. Umumnya, daya efektif yang dapat dipanen oleh turbin angin hanya sebesar 20-30%. Jadi, rumus di atas dapat dikalikan dengan 0,2 atau 0,3 untuk mendapatkan hasil yang cukup eksak. Berikut penjelasan pembangkit listrik tenaga angin. Terima kasih sudah menyimak atau mendengarkan dari penjelasan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Terima kasih.